Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik hebat yang saat ini sedang menyaksikan JTV? Kak Pinky kembali lagi bersama dengan Sinaundang Oma bareng JTV. Dan tentunya untuk hari ini kita memulai Sinaundang Oma ini di hari pertama di tahun 2021. Tentunya tahun yang baru, semangat yang baru ya adik-adik. Tetap semangat meskipun belajarnya masih di rumah saja. Dan untuk hari ini Kak Pinky akan mengajak adik-adik untuk berkenalan dengan narasumber kita. Tadi adik-adik sudah melihat sedikit ya, itu adalah teasernya adik-adik. Jadi beliau ini adalah pengajar di SDIT Al-Uswah Surabaya, kelas 2 SD. Dan yang kita akan ajarkan hari ini adalah materi untuk kelas 2 SD. Nama beliau adalah Ibu Khairun Nikmah, SPD, biasa disapa sebagai Ustazah Nikmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Pinky. Sehat ya Us? Alhamdulillah. Oke, hari ini kan katanya kita mau belajar untuk kelas 2 SD ya? Iya. Tapi yang selain kelas 2 SD tetap bisa mengikuti ya Us ya? Bisa. Mata pelajarannya tematik, betul begitu? Betul ya. Nah, materinya apa ini? Nah, kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri benda padat dan benda cair. Ciri-ciri benda padat dan benda cair. Baik, kalau begitu silakan Us disapa terlebih dahulu adik-adik yang sedang menyaksikan di rumah atau mungkin murid-muridnya di SDIT Al-Uswah Surabaya. Silakan. Baik. Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Yeay, semangat selalu. Iya. Anak-anak yang hebat, hari ini murid-muridnya Ustazah di SD, semoga bisa melihat Ustazah ya, menyaksikan Ustazah dan mengikuti acara ini hingga selesai. Nanti Ustazah akan ada pertanyaan-pertanyaan seru yang menantang untuk kalian ikuti. Nah, apalagi kita ada project loh ini. Baik, tapi sebelumnya langsung saja kita akan bahas terlebih dahulu sebetulnya apa sih yang disebut dengan benda cair dan benda padat dan kenapa kita harus belajar ini? Silakan Us. Jadi kita hari ini akan belajar tentang benda padat dan benda cair. Apa ya benda padat dan benda cair? Nah, benda padat dan benda cair untuk benda padat yaitu benda yang bentuknya selalu tetap dan tidak bisa berubah kecuali ada perlakuan tertentu. Nah, kalau benda cair itu bisa berubah mengikuti tempatnya, seperti itu anak-anak. Baik, sekarang boleh dilihat Us, nih materinya sudah tertera. Kita langsung ke materi. Oh iya, boleh. Monggo silakan Us. Ini ada tadi tentang pengertian benda padat dan benda cair. Ini ada contoh benda padat dan benda cair. Ini halaman pertama ya Us ya? Iya, halaman pertama. Nah, contoh benda padat itu ada gelas seperti ini ya. Gelas, kemudian ada ini Ustazah bawa plastisin. Plastisin itu kayak malam ya? Iya, kayak malam Play-Doh bisa gitu. juga. Iya, disebut malam. Ada sebagian yang menyebutnya malam, Kak. Iya. Terus ini kemudian ada pensil. Ini termasuk benda padat. Kemudian ada sumpit. Nah, tadi Ustazah membawa sumpit. Nah, kemudian ini ada mangkok, itu juga termasuk bagian dari benda padat anak-anak. Nah, ini ada juga botol. Nah, kenapa kok semuanya warnanya bening ya? Iya, karena kita mau melakukan sebuah percobaan seperti itu, Kak Pinky. Baik, sudah kita lihat. Jadi contoh benda padat yang dibawa sama Ustazah hari ini ada gelas ya Us ya? Ada gelas. Lalu kemudian ada plastisin atau kadang-kadang kita sebutnya juga malam. Atau mungkin ada yang bentuknya kayak Play-Doh itu juga sama ya, seperti itu. Lalu kemudian botol. Iya, botol. Nah, botol minum itu kan bendanya padat. Iya, padat bendanya. Bayangkan kalau misalnya botol tuh bendanya cair. Wah, luarnya cair, dalamnya cair. Terus kemudian yang biasa digunakan untuk menulis. Iya, ini pasti kalian sangat mengenal ya anak-anak ya. Pensil. Ini namanya apa? Iya. Terus untuk yang benda cairnya belum ya Us ya? Iya, benda cair. Nah, kalau yang benda padat tadi ciri-ciri yang sudah kita rasakan itu apa ya Us ya? Oh iya, ciri-ciri nanti kita akan melakukan melalui percobaan ini di sekarang. Oke, berarti kalau begitu penjelasan untuk yang contoh benda cair dulu, silahkan. Iya. Nah, benda cair itu anak-anak ada sirup. Di antara kalian pernah minum sirup? Nah, itu ada yang warnanya hijau, kuning, semuanya sirup. Nah, itu benda cair. Kemudian ada lagi tinta. Kalian pernah ngeprint?
Nah, tintanya itu termasuk benda cair. Kemudian ada lagi air putih, air mineral atau air putih seperti yang Ustazah bawa ini juga termasuk dari benda cair. Ada lagi nih Kak Pinky, minyak. Minyak? Iya, minyak goreng. Buat mama kalau masak di rumah, buat goreng tempe, goreng nugget. Iya, itu termasuk benda cair. Ternyata banyak sekali. Di rumah kalian tentu banyak ya benda cair dan benda padat. Kalau kita lagi masuk angin pakai minyak kayu putih? Oh iya, itu juga termasuk benda cair teman-teman di rumah. Nanti kalian bisa mengidentifikasi ya setelah mengikuti percobaan selanjutnya. Baik kalau begitu. Lanjut lagi di slide-nya. Lanjut. Boleh? Ya. Nah, ini ada untuk praktiknya. Oke, sebetulnya kenapa sih kita itu harus mengenal mengenai benda padat dan benda cair, Us? Oh iya, kita anak-anak kenapa sih ya kita hari ini belajar tentang benda padat dan benda cair. Nah, kita belajar benda padat dan benda cair agar yang pertama kita mengetahui jenis benda itu. Ketika kita tahu benda itu padat, berarti kita tahu memperlakukannya bagaimana. Apakah benda ini bisa langsung dipegang, ataukah kita perlu wadah untuk menempatkan benda itu. Seperti juga halnya benda cair. Nah, kalau kita tahu benda cair, benda cair ini bisa dipegang, atau kalau aku mau mengambil harus pakai wadah. Nah, seperti itu Kak Pinky. Baik, berarti supaya kita tahu bagaimana cara untuk berhadapan dengan benda tersebut, baik padat maupun cair, bagaimana cara memperlakukannya. Nah, saat ini di layar televisinya kita itu sudah ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Jadi nanti di segmen berikutnya nanti kita akan ada uji coba, betul ya Us ya? Jadi yang harus disiapkan, adik-adik mungkin bisa menyiapkan sekarang ada gelas, botol, piring atau mangkuk, pewarna makanan, pensil, air, dan juga plastisin. Nah, silakan disiapkan sekarang juga sambil adik-adik mempersiapkan. Nanti kita juga akan memberikan challenge untuk adik-adik. Buat yang mau tanya-tanya sama Ustazah juga silakan. Buat yang mau salam-salam juga silakan. SMS atau WA sebutkan namanya, sekolah di mana, terus kemudian tempat asalnya, dari mana, kelas berapa, lalu kemudian kirim saja langsung ke nomor yang tertera di layar televisi di 082 330 899 899, dan sesaat lagi kami akan segera kembali. Kita kembali lagi, masih di Sinawon Ngoma bareng JTV, masih bersama dengan Ustazah Nikma, pengajar dari SD IT Al Uswah Surabaya. Hari ini pelajarannya buat kelas 2 SD, tapi yang kelas 1 boleh ikut, di atas kelas 2 juga boleh ikut. Dan kita sedang belajar mengenai zat padat dan zat cair. Kita akan berkenalan lebih dekat lagi. Nah, tadi Kak Pinky sudah kasih bocorannya, mungkin Ustazah boleh diulang lagi yang perlu disiapkan apa saja, silakan. Baik anak-anak yang hebat, dimanapun berada, kalian masih bersama Ustazah Nikmah ya. Ikuti acaranya hingga selesai. Anak-anak, kalian sudah menyiapkan dari rumah peralatan yang saya Pinky, yang Bu Pinky tadi sebutkan? Kak Pinky. Kak Pinky sebutkan tadi. Oh iya. Nah, ini sudah ulangi lagi ya. Ini ada gelas, botol, piring atau mangkok. Anak-anak, ini kalau bisa gelasnya, mangkoknya atau botolnya yang warnanya bening ya. Supaya bisa kelihatan ya? Iya, biar bisa kelihatan benda cairnya Kak. Nah, kalau berwarna bagaimana, nanti tidak kelihatan kalau gelas, mangkok atau piringnya, begitu. Kalau berwarna, nah begitu. Bermotif boleh, tapi kalau bisa bening, begitu Kak Pinky. Intinya kalau bisa bening kelihatan dalamnya ya. Iya, betul sekali. Terus ini ada pewarna makanan. Ini Ustazah bawa yang warnanya merah karena tadi kebetulan yang di rumah adanya merah begitu. Alasannya pokoknya apa aja yang ada di rumah. Boleh warna merah, hijau, kuning, kesukaan kalian apa aja boleh warnanya, yang penting pewarna ya. Jadi nggak ngerepotin orang tua juga. Iya, betul. Mama punya pewarna kue warna apa sih? Iya, betul. Ada hijau pakai hijau, biru pakai biru. Ada coklat pakai coklat begitu. Terus ini ada sumpit ya nanti buat pengaduknya. Ini bisa langsung dimulai Kak Pinky ya? Boleh, Us. Oke, jadi yang disiapkan, ayo cepat lari ke dapur. Gelas bening, botol bening, piring atau mangkok bening, pewarna makanan yang ada di rumah ya, terserah, pensil,
air sama plastisin atau malam. Iya. Yuk kita mulai Us, apa yang mau kita pelajari nih? Nah ini seru sekali nih Kak Pinky. Apa tuh? Iya, perhatikan ya anak-anak ya. Ini ada air ini ada di dalam botol minum ya. Kita tuangkan ke gelas. Iya. Nah seperti ini. Karena ini gelasnya bening, jadi tidak kelihatan perubahan warnanya. Ya, kalau gelasnya ini, kalau airnya ini kita beri warna Kak Pinky. Iya. Seperti ini kita beri warna. Adik-adik bisa mengikuti ya. Nah, kalau airnya kita beri warna seperti ini. Nah, kemudian kita aduk. Iya. Mengaduknya tidak harus dengan sumpit Kak Pinky. Kalau punya sendok boleh di rumah. Pakai sedotan juga boleh. Nah, kita aduk. Aduh, kayak es sirup. Seger ya Kak Pinky. Padahal pewarna loh ini. Iya, seger banget ini. Tapi ini sayang ini nggak boleh diminum karena ini airnya belum dimasak. Oh, makasih ya Us diingetin tadi saya sudah mau minum Iya, nih. karena ini percobaan jadi tidak apa-apa ya, kita nggak usah masak air dulu nanti tambah lama. Iya, ini kita aduk seperti ini kelihatan ya bentuk airnya. Kelihatan Us. Nah, ya bentuknya seperti apa ini? Seperti gelas. Seperti gelas, wow. Nah sekarang airnya kita tuang ke dalam mangkok, anak-anak lihat. Ayo kita Nah, coba kita masukin tuang. dalam mangkuk. Kita Apakah coba. ada perubahan? Iya, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang. Kita tuang semuanya. Kalau anak-anak mau nuang separuh juga boleh, mau nuang sedikit juga boleh. Mau dituang semua seperti Ustazah boleh. Sekarang dilihat. Nah, bentuknya seperti apa? Seperti mangkuk. Luar biasa keren, bentuknya seperti mangkuk. Nah, tadi ditaruh di gelas bentuknya seperti gelas. Sekarang dituang ke mangkuk bentuknya seperti mangkuk. Keren. Sekarang akan kita tuang ke dalam botol. Ya. Bentuknya seperti mangkok atau jadi seperti botol ya? Ya. Kita lihat. Coba ya Us. Iya. Hati-hati ya nak ya masukkannya biar tidak tumpah. Ini Ustazah sudah tumpah ini airnya. Nggak apa-apa, nanti dibersihkan mejanya. Oke anak-anak, Nggak apa-apa Us, kalau nggak kotor kan nggak belajar. Iya, kita belajar seru ya. Oke, ini bentuknya seperti apa sekarang? Nggak Kok kelihatan ya? mirip sama kayak botolnya ya Us ya? Oh, mirip seperti botolnya. Iya, berubah pada tadi kan bentuk mangkok. Iya. Begitu pindah ke botol, dia mengikuti bentuk tempatnya, mengikuti betul botol. sekali. Kok bisa berubah seperti itu ya? Kenapa Anak-anak ya tahu Us nggak? ya? Kenapa ya? Nah, karena air itu memiliki ciri-ciri salah satu yaitu berubah sesuai dengan tempatnya anak-anak. Nah, bagaimana caranya berubah? Ketika dimasukkan botol seperti botol, dimasukkan ke dalam mangkuk seperti mangkuk. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya juga sama seperti gelas. Seperti itu anak-anak. Makanya benda cair itu salah satunya memiliki ciri-ciri yaitu bisa berubah sesuai dengan tempatnya. Ini masih ada airnya Ustazah. Perhatikan ya. Kalau Ustazah Ustazah mau megang air. Oh, Ustazah cuci tangan. Megang air. Oh, nggak bisa. Kok nggak bisa ya Kak ya? Iya. Kok nggak bisa dipegang Ustazah ya Us? ulangi lagi ya. Nggak bisa lagi. Tangkap Us. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa lagi. Berarti gimana anak-anak? Ada enggak yang tahu di antara kalian apa maksudnya? Iya, jadi air itu ternyata tidak bisa dipegang Kak Pinky. Nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang. Beda sama kalau kita mau pegang tangan mamah kita, Iya. tangan papa kita, Iya, itu kan beda, bisa ya. nggak bisa. Kalau megang air nggak bisa. Nggak bisa. Jadi caranya bagaimana? Harus menggunakan wadah anak-anak, begitu ya. Oke, kemudian itu sifat air yang kedua yaitu tidak bisa dipegang. Nah, ketika tadi Ustazah menuangkan air seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini airnya bagaimana ini? Jatuh, mengalir atau bagaimana? Coba perhatikan. Kalau jatuh sih nggak mungkin ya Us. Kalau jatuh Iya. itu kan seperti kita lempar batu, twing, bung. Gitu. Kalau ini kan menyambung dari dalam keluar tuh nyambung terus. Nyambung terus, iya. Kalau Kak Pinky sih ngerasanya kayaknya mengalir ya Us ya. Oh iya, betul sekali. Betul Luar ya, Us, ya? biasa, Kak Pinky hebat teman-teman. Makasih, Us. Makasih Masya banyak. Allah. Alhamdulillah. Oke, iya.
Jadi kesimpulannya hari ini anak-anak, yaitu yang pertama, air itu bisa mengalir. Yang kedua, air tidak bisa dipegang. Dan yang ketiga, air itu mengalir. Baik, Us, kita kasih challenge yuk buat teman-teman yang ada di rumah. Nah, teman-teman tadi sudah melihat ya perbedaan yang cair dan juga padat. Yuk kasih contoh, kasih tahu menurut teman-teman benda cair itu apa aja, benda padat itu apa aja. Udah itu doang. Jadi langsung kirimkan via SMS atau WA, sebutkan namanya, sekolah di mana, tempat asalnya dari mana, kelas berapa. Benda cair adalah ini terserah mau kasih 2, mau kasih 3. Benda padat itu adalah ini. Nah, SMS WA-nya di 082330899899 ada di layar televisi. Pinjam handphone mama sebentar ya, pinjam handphone papa sebentar. SMS langsung WA, nanti kita bacakan di segmen berikutnya. Tetap bersama dengan kami di Sinau Nongoma bareng JTV. Kembali lagi masih di Sinau Nongoma bareng JTV, masih ada Kak Pinky dan juga ada Ustazah Nikma. Dan sekali lagi kita kasih challenge ya buat teman-teman ini yang sudah menyaksikan, terutama buat murid-murid dari SD IT Al Uswa Surabaya. Tadi dari Ustazah Nikma udah kasih contoh untuk benda cairnya. Abis gini kita bahas tentang benda padat. Tapi Kak Pinky yakin pasti teman-teman sudah tahu nih, benda cair itu apa aja sih kalau menurut pengetahuan teman-teman? Sebutkan benda cair itu apa aja yang ada di sekitarnya teman-teman. Kalau benda padat, apa aja yang teman-teman ketahui yang di sekitar teman-teman juga ya. Langsung saja kirimkan SMS atau WA-nya ada di layar televisi teman-teman. Sebutkan namanya, sekolah di mana, kelas berapa. Nanti kita baca habis gini ya untuk jawaban dari teman-teman. Kak Pinky yakin pasti semuanya bisa. Langsung SMS WA di 082330899989. Sekali lagi 082330899989. Ditungguin ya untuk WA atau SMS-nya sekarang juga. Benda cair itu apa? Benda padat itu apa aja? Apa aja? Contohnya ya, contohnya apa aja benda cair, contohnya benda padat juga apa aja. Nanti kita baca. Yuk, kita lanjutkan kembali untuk benda padat. Anak-anak, seperti tadi yang sudah Ustazah Nikma sampaikan, tadi kita sudah membahas tentang benda cair. Sekarang kita akan beralih ke benda padat sebentar ya. Nah, anak-anak, ini Ustazah membawa apa ini, ada yang tahu? Mangkok. Nah, mangkok ini adalah salah satu contoh benda padat. Kita akan menyebutkan ciri-cirinya ya. Ini ada apa anak-anak namanya? Sumpit. Ketika sumpit ini Ustazah masukkan ke dalam mangkok, apa yang terjadi? Ya tetap bentuknya sumpit ya, Us. Bentuknya sumpit, nggak seperti mangkok. Enggak. Kok beda ya sama yang cair tadi ya? Iya, beda. Sekarang ganti lagi Kak Pinky. Coba Ustazah punya pensil. Sekarang pensil Ustazah masukkan ke mangkok. Bisa dilihat? Loh, kok tetap jadi pensil? Oh, tetap jadi pensil anak-anak. Coba kalian ikuti, kalian masukkan ke mangkok pensil. Sekarang ganti lagi. Ustazah punya malam. Nah, atau plastisin. Atau apa tadi Kak Pinky namanya biasanya? Play-Doh. Oh, Play-Doh. Iya. Jadi kita masukkan dalam mangkok. Bisa kalian lihat bentuknya seperti apa? Tetap jadi plastisin atau jadi malam. Nggak berubah. Tetap ya. Oke. Sekarang Ustazah punya spidol. Nah, spidol Ustazah masukkan ke dalam mangkok. Apa yang terjadi? Tetap jadi spidol, nggak ada perubahan. Sekarang kita ganti, tadi kan mangkok. Mungkin aja karena tempatnya mangkok, jadi dia tidak berubah Kak Pinky. Betul. Kita mungkin pilih-pilih ya. Iya, kita ganti Coba lagi. yang lebih tinggi. Iya, kita ganti gelas. Nah, spidolnya ini kita masukkan ke dalam gelas. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Prok. Sama aja, Us, nggak ada perubahan. Tetap jadi spidol. Tetap jadi spidol anak-anak ternyata. Coba kita ganti. Mungkin saja bendanya perlu kita ganti. Nah, ini apa namanya tadi? Sumpit. Kita masukkan ke dalam sini. Pluk. Nah, bentuknya bagaimana?
Tetap jadi sumpit. Tetap jadi Nggak ada sumpit. perubahan. Tidak ada perubahan. Oke. Sekarang kita ganti pensil ya. Ya, Us. Pensil kita masukkan. Nah, tadi pensil sudah apa belum ya? Nah, tadi spidol ya. Oh, spidol. Oke. Tetap sih Us, nggak ada perubahan juga. Oh, tetap nggak ada perubahan. Satu lagi malam kita masukkan ke sini. Malah nggak bisa masuk, Us. Iya, Karena dia nggak mau menyesuaikan tempatnya ya, Us ya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang anak-anak kita masukkan ke dalam botol ini malamnya. Nggak bisa, Us, terlalu kecil tutupnya, nggak bisa masuk. Oh iya, mulutnya botol kecil ya. Coba ternyata nggak bisa anak-anak, nggak bisa masuk. Nah, kita coba ini pensil kita masukkan ke sini. Bentuknya bagaimana pensil? Bisa masuk, tapi tetap jadi pensil. Oh, tetap jadi pensil ya, nggak bisa jadi botol? Nggak bisa, Oh, Us. nggak bisa. Coba kita ganti lagi. Kita ganti pakai sumpit, kita masukkan. Bagaimana? Sudah bisa berubah jadi Bisa botol? masuk juga, tapi tetap nggak berubah bentuk, Us. Oh, Tetap jadi sumpit. tetap jadi sumpit. Baik. Sekarang anak-anak, berarti ciri dari percobaan ini, ciri-ciri benda padat adalah salah satunya yaitu tidak bisa berubah bentuk kecuali melalui perlakuan tertentu. Nah, begitu ya. Misalnya plastisin, kita bentuk seperti botol, kita bentuk seperti gelas, atau kita padatkan, akhirnya bisa seperti gelas bentuknya. Beda dengan air tadi, kita tuang, langsung dia berubah jadi bentuknya seperti itu Kak Pinky. Nah, itu salah satu benda padat yaitu tidak bisa berubah. Kemudian ketika dimasukkan ke sini, tadi yang benda cair kan sifatnya langsung mengalir. Nah, kalau benda padat ini tidak mengalir, kemudian apa namanya, bentuknya tetap ya anak-anak ya. Ketika dimasukkan ke dalam sini, bentuknya tetap seperti sumpit. Demikian pula pensil dimasukkan ke dalam gelas juga bentuknya seperti pensil. Kalau gelas dimasukkan ke dalam mangkok, Tetap jadi gelas. tetap jadi gelas. Baik. Nah, berarti nggak bisa. Nah, berarti intinya adalah benda padat Ya. tidak bisa berubah mengikuti Iya, tempatnya. kecuali diperlakukan tertentu. Kalau gitu. gelas misalnya dipecahkan. Iya, begitu. Betul ya, usia. Iya. Oke, masih ditunggu nih. Kira-kira teman-teman bagaimana? Sudah tahu belum? Contohnya benda cair itu apa sih yang teman-teman temukan di daerah teman-teman, di rumah teman-teman? Benda padat juga seperti apa bentuknya yang teman-teman temukan di rumah aja? Nggak usah kemana-mana. Langsung SMS atau WA ya. Sebutkan namanya, kelas berapa, sekolah di mana. Benda cair contohnya apa? Benda padat contohnya apa? Nomornya ini loh di 082330899899. Masih kita tunggu. Mudah-mudahan sih teman-teman pada menyaksikan terus bisa ikut berinteraksi bersama dengan kita. Ada lagi Us untuk praktiknya? Sudah cukup Kak Pinky. Berarti kalau kita lihat kesimpulannya itu apa Us? Iya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kalau benda cair itu tadi sudah disebutkan ya, contoh-contohnya seperti gelas, mangkuk, kemudian ada plastisin, ada spidol, pensil, sumpit. Kalau benda cair contohnya adalah tinta, minyak, sirup, dan air mineral seperti itu. Terus kemudian ciri-ciri dari benda padat yaitu tadi bentuknya tetap. Nah, kemudian tidak bisa berubah. Seperti tadi, gelas dimasukkan ke dalam mangkok, maka bentuknya tetap seperti gelas, tidak berubah menjadi seperti mangkok, seperti itu. Kemudian karena ini benda padat, jadi tidak bisa berubah mengikuti tempatnya, seperti sumpit salah satunya. Walaupun dia kecil, bisa masuk ke dalam botol, namun dia tidak berubah seperti botol. Nah, kalau ciri-ciri benda cair tadi kan bisa mengalir, saat dituang dia mengalir. Kalau sumpit nggak bisa dituang anak-anak, bisanya langsung dimasukkan begini. Seperti itu. Kita bisa lihat juga di materinya, mungkin boleh dikasih lihat di next slide. Silahkan kita menuju ke next slide. Oke, slide berikutnya. Ini sudah tertulis, silahkan teman-teman saksikan. Ciri-ciri benda padat, apa aja Us? Oh iya, bentuknya tetap, tidak mengalir, kemudian bisa dipegang seperti ini ya anak-anak ya, Baik. dipegang. Ya. Oke, slide berikutnya. Oke.
Oke, bisa mengalir, tidak bisa dipegang, dan bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Ini untuk benda cair ya Us Iya, ya? untuk benda cair. Baik, ini adalah kesimpulannya dari hasil praktik ini. Nanti bisa dipraktekkan di rumah. Untuk bahan-bahannya seperti yang sudah dibawa sama Ustazah tadi, ada botol, gelas, mangkuk, pewarna atau pakai sirup juga nggak apa-apa. Untuk benda padatnya tadi ada sumpit, ada spidol, ada pensil, dan ada malam ya. Bisa dicoba semuanya atau yang lainnya. Oke, Us, yang terakhir silakan untuk memotivasi anak-anak, singkat saja. Baik, anak-anak hebat, anak-anak hebat dimanapun berada. Hari ini kita sudah belajar tentang benda padat dan benda cair. Kalian bisa mencobanya di rumah dengan peralatan-peralatan yang mudah ditemukan di rumah. Kalau kalian tidak bisa menemukan gelas, kalian bisa pakai piring, pakai mangkok, atau pakai baskom yang bunda punya di rumah, tidak apa-apa. Baik. Kemudian benda cair, Ustazah rasa di rumah banyak ya kan. Benda cair itu tidak hanya minyak dan sirup, bisa juga air di tandon air atau di bak mandi, bisa kalian buat percobaan, tapi disisihkan ya, jangan satu bak. Oke, begitu. Baik, kalau begitu Us, ini karena sudah di penghujung acara, kami ucapkan terima kasih Ustazah Nikmah. Habis ini balik lagi ke sekolah. Iya. Baik, kalau begitu salam buat teman-teman yang ada di SDIT Al Uswah Surabaya. Terima kasih ya Us ya. Sama-sama. Nah teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa semakin mengenal seperti apakah yang disebut dengan zat padat dan zat cair. Dan mudah-mudahan praktiknya bisa dicoba lagi di rumah dan membuat teman-teman semakin paham. Belajar di rumah tentunya bisa tetap seru asal menyaksikan Sinau Nongomah bareng JTV. Saatnya buat Kak Pinky pamit dulu ya. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang, dan tetap jaga kesehatan, patuhi selalu papa dan mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok.